sahabat cerdas dimanapun berada yang tetap setia mendengarkan radio Suara Maluku Cerdas. Kembali lagi Kakak Senda di hari ini akan menemani sahabat cerdas. Berhubung Kakak Icanya masih sakit, jadi selama beberapa hari ini Kakak Senda akan menemani sahabat cerdas yang pastinya dalam program acara yang ditunggu-tunggu, yaitu Huele Belajar. Mari kita belajar bersama. Nah, apa kabar nih sahabat cerdas di hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran di hari ini. Dan di saat ini sudah ada di studio Radio Suara Maluku Cerdas Ibu Megi dari SMA PGRI Ambon. Kita sapa dulu Ibu Megi. Halo Ibu Megi, selamat pagi. Halo Kak Endang. Apa kabar Ibu Megi? Baik. Semoga baik dan tetap semangat untuk memberikan pelajaran bagi sahabat cerdas yang ada di rumah. Nah, sahabat cerdas, di hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya untuk sejarah kelas 11. Dan di hari ini tentang pengaruh Prancis dan Inggris di Indonesia. Nah, sahabat cerdas, jangan lupa untuk siapkan buku dan juga alat tulis untuk mencatat beberapa hal-hal yang penting yang akan disampaikan oleh Ibu Megi di hari ini. Nah, sahabat cerdas, tanpa membuang waktu, kita langsung saja mengikuti pembelajaran di hari ini bersama Ibu Megi. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Kak Endang. Anak-anak yang di rumah, selamat pagi. Ibu berharap kalian ada dalam kondisi yang sehat karena kalian tidak keluar rumah dalam pembelajaran tatap muka di sekolah. Hari ini kita masih lanjut dengan KD 3.1 tentang kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Mari kita berdoa sebelum kita mulai pelajaran di hari ini. Kita berdoa. Selesai. Minggu lalu kita telah belajar tentang bagaimana bangsa-bangsa Eropa mereka melakukan perebutan pengaruh di Indonesia, yaitu dengan datangnya bangsa Portugis, bangsa Spanyol, dan bangsa Belanda. Dan kita juga telah belajar tentang bagaimana VOC mewakili pemerintah Belanda menguasai Indonesia. Akhir dari pembelajaran kita minggu lalu yaitu tentang sebab keruntuhan VOC. Salah satunya faktor eksternal tentang runtuhnya VOC di Indonesia yaitu perubahan politik dunia di Eropa. Perubahan politik itu yakni ketika Perancis menguasai Belanda. Nah, ketika Perancis menguasai Belanda, karena VOC sudah menguasai Nusantara pada saat itu, maka salah satu pengagum yang berketurunan Prancis yang ada di Jerman, pengagum Napoleon Bonaparte, yaitu Herman William Danles, diutus mewakili pemerintahan Prancis yang telah menguasai Belanda saat itu untuk kembali ke Indonesia melanjutkan kekuasaan yang telah dipelopori dan telah ditanamkan oleh VOC. Nah, karena itu tanpa kita sadar bahwa sebenarnya Prancis itu sudah menguasai Indonesia tetapi tidak secara langsung. Prancis diwakili oleh keturunan Prancis yang pengagum Napoleon Bonaparte yaitu William Danels itu menjajah Indonesia. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana pengaruh Prancis dan Inggris. Jadi Inggris juga pernah menjajah Indonesia. Pemerintahan yang pertama dari perwakilan Prancis di Indonesia yang mewakili Belanda yaitu Herman William Danles, yang kemarin Ibu sudah katakan bahwa ia ini seorang tokoh yang sangat kejam, makanya digelar sebagai si tangan besi. Nah, tugas utama daripada Herman William Danles atau Danles yang sering bilang Danles ini itu adalah
mempertahankan Pulau Jawa agar tidak jatuh ke tangan Inggris. Kemudian memperbaiki tanah jajahan dari berbagai aspek, terutama penyelewengan kekuasaan dan korupsi. Itu tugas utama dari Dundalls. Untuk mencapai apa yang merupakan tugas ini, maka ada beberapa langkah yang dilakukan oleh Dundalls ketika dia memegang kekuasaan sebagai gubernur jenderal Belanda di Indonesia. Kebijakan-kebijakan itu salah satunya yaitu membangun jalan raya Anyer ke Panarukan. Jadi membangun jalan raya dari Jawa Barat ke Jawa Timur. Jadi jalan raya Jawa Barat ke Jawa Timur yang sudah modern sekarang ini itu merupakan warisan daripada kebijakan Dundalls di Indonesia. Tujuannya untuk apa? Untuk memperlancar transportasi perdagangan antara Jawa Barat dan Jawa Timur. Kemudian juga ingin untuk bagaimana pertahanan dari bangsa Belanda yang ada itu dikuasai, dijaga, dikawal. Itu tujuan membangun jalan raya Anyer Panarukan atau Jawa Barat sampai ke Jawa Timur. Yang kedua, Dundalls juga membangun pelabuhan militer di ujung kulon, yaitu yang tadi di Anyer dan di Surabaya. Itu kebijakan yang kedua. Kebijakan yang ketiga, mendirikan benteng-benteng pertahanan baik di Surabaya bahkan di Jakarta. Jadi benteng-benteng pertahanan itu didirikan supaya menjaga wilayah-wilayah di tanah Jawa itu dari pengaruh bangsa lain. Kemudian membangun pangkalan angkatan perang yang terdiri dari orang-orang pribumi di daerah Jawa itu. Jadi mereka membangun pangkalan angkatan perang juga di daerah Pulau Jawa supaya melibatkan orang-orang Jawa bersama dengan tentara Belanda itu. Mereka menjaga wilayah-wilayah yang ada di seputaran Jawa Barat dan Jawa Timur. Lalu kemudian untuk bagaimana mereka mendapatkan atau tentara-tentara itu memiliki senjata, didirikan pabrik senjata di Surabaya, pabrik meriam di Semarang, dan sekolah militer di Belanda. Jadi pada zaman Dundalls ini ada kemungkinan orang-orang di daerah Jawa itu masuk dalam sekolah militer karena dibangun sekolah militer bukan hanya untuk orang Belanda tapi juga untuk orang-orang pribumi dengan tujuan membantu Belanda, membantu Dundalls untuk menjaga pertahanan di daerah Jawa. Lalu karena berhubungan dengan militer, maka Dundalls itu membangun rumah sakit dan tangsi. Tangsi ini itu asrama. Jadi asrama militer dibangun supaya kedudukan mereka para militer itu tidak terpisah-pisah tapi berada pada satu asrama atau dulu orang Belanda bilang akan tangsi. Dan kedelapan, membagi Pulau Jawa menjadi 9 daerah prefektur, 9 daerah serta keresidenannya. Dari Jawa Barat sampai Jawa Timur itu dibagi atas 9 daerah supaya mempermudah Dundalls mengecek atau mengetahui perkembangan dan mempermudah pengawasan di Pulau Jawa itu. Itu yang dilakukan oleh Dundalls ketika dia ditugaskan mewakili Belanda yang saat itu dikuasai oleh Prancis di Indonesia supaya memperbaiki keuangan kas negara Belanda yang sudah mengalami kekosongan akibat daripada terjadinya korupsi oleh para pegawai dan para orang-orang atasan ketika VOC itu dia berkuasa di Indonesia. Kemudian untuk mengambil hati para orang Jawa atau para bupati di Jawa, mereka lalu mengangkat para bupati di Jawa itu menjadi pegawai pemerintahan. Jadi
untuk mengambil hati bupati di Jawa ketika Jawa itu dibagi menjadi 9 keresidenan, maka para bupati itu diangkat menjadi pegawai pemerintahan. Lalu mereka diberikan gaji sebagai pegawai agar tetap loyal kepada pemerintah kolonial. Dan juga para bupati itu diberi kewenangan menindak pegawai yang kurang atau pegawai yang korupsi. Nah, itu Danles memberikan kewenangan lewat kebijakan. Dan yang untuk menindak pegawai yang korupsi itu, maka Danles juga mendirikan badan pengadilan. Jadi badan pengadilan Danles itu bangun yang disesuaikan dengan adat masyarakat Jawa yang pada saat itu. Jadi Danles itu dia mengkolaborasi antara aturan Eropa dengan aturan Jawa supaya mengambil hati para bupati untuk menjadi pegawai bekerja sama dengan Belanda, dengan Danles khususnya, untuk menjaga tanah Jawa itu. Kemudian selain Danles ini dia membuat 11 kebijakan yang ketika masa pemerintahannya, dia ini juga seorang yang anti feodalisme, anti bahwa kekuasaan itu berdasarkan aturan-aturan kesultanan, aturan-aturan daerah. Mengapa? Karena tadi Ibu katakan bahwa Danles ini bagian dari Prancis. Kalau kalian belajar revolusi Prancis itu dia mendobrak kekuasaan dari absolutnya Raja Prancis. Berarti mereka sudah tidak lagi berpatokan bahwa kekuasaan itu ada di tangan raja, sehingga raja tidak melakukan aturan-aturan yang melanggar, yang tidak sesuai. Dia ini penganut paham revolusi Prancis, makanya dia sangat anti kepada kaum feodalisme, para raja, para sultan yang ada di Indonesia. Karena itu ada beberapa hal yang Danles ini lakukan dalam rangka dia tidak menyukai sistem feodalisme. Salah satunya Danles mengubah jabatan-jabatan Belanda di Keraton Solo dan Jogja. Waktu zaman VOC, orang-orang Belanda itu dia menjadi residen, tapi pada masa Danles dia menjadi minister. Minister ini tidak lagi bertindak sebagai pejabat Belanda, tetapi sebagai wakil Raja Belanda dan juga wakilnya di Keraton Jawa. Jadi Danles menyamakan fungsi daripada jabatan-jabatan Belanda di keraton. Kalau pada zaman VOC, para orang-orang Belanda yang jadi residen itu dia harus tunduk kepada aturan-aturan feodalis yang ada di keraton. Contohnya orang-orang para residen ini, orang-orang Belanda itu dia ketika harus menghadap raja, dia harus tunduk, duduk di lantai, bahkan mempersembahkan upeti sebagai tanda hormat. Itu Danles mengubah sistem feodalisme yang ada di keraton itu, salah satunya. Kemudian bagaimana dengan Banten? Banten ini Belanda, karena Sultan Banten tidak ingin kerjasama dengan Belanda, akibatnya Danles itu dia mengasingkan Sultan Banten ke Ambon. Mengapa? Karena alasannya Sultan Banten menentang kebijakan menjual tanah pemerintah kepada penguasa swasta asing. Mengapa sampai harus Danles melakukan kebijakan ini? Supaya ia mencari dana dan memajukan pertahanan di Pulau Jawa dari serangan Inggris. Itu karena Sultan Banten tidak setuju dengan
tindakan dari Danles ini, makanya Sultan Banten dia diasingkan ke daerah Pulau Jawa. Akibat daripada apa yang dilakukan oleh Danles, tahun 1811 Danles dipanggil kembali ke Belanda. Dan saat itulah Danles dia menyerahkan jabatan Gubernur Jenderal Belanda di Indonesia kepada penggantinya, yaitu yang bernama Jan Willem Jansen. Karena jadi Danles ini dia diturunkan dari jabatan sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia. Salah satu faktor utamanya dia punya kebijakan menjual tanah pemerintah kepada pihak swasta asing. Karena itu dia dipanggil kembali ke Belanda dan dia dilepaskan jabatannya dari Gubernur Jenderal Belanda, diberikan kesempatan atau diberikan wewenang kepada Jan Willem Jansen. Maka Gubernur Hindia Belanda yang kedua di Indonesia adalah Jan Willem Jansen. Nah, sekarang kita melihat apa tugas daripada Jansen ini. Tugas Jansen memperbaiki Pulau Jawa yang ditinggalkan Danles. Jadi Jawa sudah dibangun begitu baik oleh Danles. Sekarang ketika masa Danles itu dia ada hal-hal yang tidak baik yang dia lakukan di Pulau Jawa. Salah satunya itu membuang atau mengasingkan Sultan Banten ke Ambon. Maka ada sedikit kekecewaan atau ada sedikit ketidaksenangan daripada orang-orang di Pulau Jawa terhadap hal-hal yang dibuat oleh Danles yang merupakan aturan-aturan adat yang dilakukan turun-temurun di Jawa waktu itu. Akibatnya Jansen itu dia pun tugas utama dia adalah memperbaiki Pulau Jawa yang ditinggalkan oleh Danles, kemudian memperkuat pertahanan Jawa untuk membendung serangan Inggris. Jadi zaman Jansen, Inggris sudah mulai masuk ke Indonesia, tapi belum mendapat ketempat karena pertahanan Danles yang kuat. Pada akhirnya Inggris belum bisa masuk dan menduduki Indonesia saat itu. Yang berikutnya, ketika tugas yang dilakukan oleh William Jansen, fakta di lapangan membuktikan bahwa Jansen tidak memiliki kecakapan sesuai yang diharapkan. Kemudian saat itu juga Jansen mendapat serangan dari Inggris. Akibatnya Jansen berkedudukan di Batavia. Akibatnya Jansen memilih mengungsi ke Semarang, Jawa Tengah. Nah, itu fakta yang didapati oleh pemerintah Belanda ketika Jansen ditugaskan sebagai Gubernur Jenderal Belanda yang kedua. Ketika penyerangan Inggris ke daerah Batavia pada saat Jansen memilih ke Semarang, maka terjadilah apa yang disebut dengan kapitulasi Tuntang. Kapitulasi Tuntang ini adalah kapitulasi yang yang intinya Belanda menyerahkan Indonesia kepada Inggris. Jadi Belanda menyerahkan Indonesia kepada Inggris itu berdasarkan kapitulasi Tuntang. Nah, itu dia pengisinya itu Pulau Jawa diserahkan kepada Inggris, semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. Maka mulailah kekuasaan Inggris di Indonesia berdasarkan kapitulasi Tuntang, perjanjian Tuntang. Nah, ini akhir daripada kekuasaan Belanda di Indonesia ketika Danles diganti dengan Jansen. Sekarang kita akan melihat kekuasaan Inggris di Indonesia. Kekuasaan Inggris di Indonesia itu dia berlangsung 1816 sampai 1811 sampai 1816. Jadi kurang 5 tahun.
kekuasaan Inggris pertama di Indonesia dipimpin atau diduduki oleh Raffles. Nah, Raffles ini dia punya hampir sama dengan Danles. Itu dia berusaha menghapuskan feodalisme, sistem yang bersifat kedaerahan atau peraturan berdasarkan sultan, raja dan sebagainya. Jadi hampir sama. Tapi mari kita lihat beda Danles, beda Raffles di Indonesia. Danles punya kurang lebih 11 kebijakan. Raffles pun juga demikian. Kebijakan apa saja yang Raffles? Thomas Stamford Raffles, itu nama lengkapnya. Nah, Raffles dia melakukan kebijakan yang pertama di bidang ekonomi adalah menerapkan sistem sewa tanah. Jadi dia menerapkan sistem sewa tanah menggantikan sistem penyerahan wajib. Nah, kalau kita belajar kemarin di VOC itu kan ada sistem yang dilakukan, itu adalah sistem penyerahan wajib, pajak wajib. Nah, ini pada masa yang Raffles itu digantikan. Kemudian dia menghapus sistem kerja paksa dan melarang perdagangan budak. Nah, jadi ketika Belanda, ketika VOC ada perdagangan budak, tapi bukan budak-budak dari daerah luar Indonesia. Budak-budak itu adalah orang Indonesia sendiri yang dijadikan budak pada satu daerah. Nah, itu adalah kebijakan yang dilakukan oleh Raffles. Kemudian kebijakan yang kedua, memberikan kebebasan pada rakyat untuk menentukan tanaman yang ditanam. Jadi Raffles dia tidak mau tanaman itu wajib atau tanaman yang diwajibkan oleh Inggris untuk ditanam oleh orang Indonesia. Tapi dia memberikan kebebasan kepada orang Indonesia menanam tanaman yang ditanam. Kemudian dia tadi juga menghapus pajak bumi yang tadi sudah dikatakan depan, bahwa dia menghapus sistem pajak penyerahan wajib. Lalu dalam pemungutan pajak itu dia lakukan pajak sewa tanah per kepala. Kalau dulu itu mereka itu bukan per kepala waktu zaman Belanda. Nah, dia juga sama dengan Danles mengangkat bupati menjadi pegawai pemerintahan. Lalu dia membagi Pulau Jawa menjadi 9 keresidenan. Kemudian dia membentuk sistem pemerintahan dan peradilan yang mengacu pada sistem Inggris. Jadi kalau zaman Belanda, sistem pemerintahan dan sistem peradilan mengacu pada sistem Belanda. Tapi pada zaman Inggris diganti dengan sistem yang ada di Inggris. Nah, peristiwa Danles Jansen di Indonesia yang 5 tahun saja itu disebabkan karena pada tahun 1813 itu terjadi perubahan politik lagi di Eropa, yaitu Prancis kalah dalam perang koalisi yang terjadi di Eropa di daerah Jerman. Nah, karena kekalahan Prancis itulah maka Belanda memiliki kemenangan kembali. Karena Prancis tidak lagi menjajah Belanda, tapi Belanda merdeka kembali, artinya mereka tidak lagi dijajah. Jadi kemenangan Belanda akibat dari Prancis kalah di Eropa, makanya terjadilah perundingan antara Inggris dengan bekas jajahan Inggris. Perundingan Inggris dengan bekas jajahan Inggris itu dikenal dengan nama Konvensi London, atau ada yang disebut juga dengan Trakat London. Nah, Konvensi London atau Trakat London ini itu menyebabkan Inggris keluar dari Indonesia. Belanda kembali lagi menjajah Indonesia karena Inggris mengembalikan
Indonesia atau Hindia Belanda kepada Belanda. Kemudian di manakah Inggris? Inggris menukar Pulau Bangka dengan koloni Cochin di India. Jadi dia menukar Pulau Bangka dengan salah satu koloni Belanda di India. Lalu Belanda menjual koloni Bernagore di India kepada Inggris. Jadi ternyata Belanda juga punya koloni di India. Tapi karena isi konvensi London ini, maka pertukaran, ada barter antara Inggris dan Belanda di daerah koloni. Kemudian yang berikut, kapal-kapal Belanda dilarang melakukan perjualan budak di daerah koloni Belanda di Tanjung Pengharapan, Afrika Selatan. Nah, ini isi konvensi London yang mana kembali lagi Belanda menguasai Indonesia. Kalau isi kapitulasi Tuntang itu Belanda menyerahkan Indonesia kepada Inggris. Tapi isi konvensi London, Inggris kembali menyerahkan Indonesia kepada Belanda. Tetapi sekalipun 5 tahun masa jajahan Raffles di Indonesia, ada yang ditinggalkan oleh Raffles, yaitu dia pada masa pendudukannya dia menuliskan History of Java. Jadi dia menuliskan buku sejarah tentang Jawa. Kemudian dia dengan istrinya merintis dibukanya Kebun Raya Bogor. Jadi Kebun Raya Bogor itu bukan pada masa pemerintahan Indonesia, tapi itu dirintis oleh Raffles dengan istrinya Olivia Marianne. Lalu kemudian ada peninggalan ketika mereka keluar dari Indonesia, ada peninggalan bunga yang namanya bunga Rafflesia arnoldi. Bunga langka Rafflesia arnoldi. Itu adalah masa pendudukan Inggris dan Prancis yang diwakili oleh Danles di Indonesia. Sekarang kita lihat. Ketika konvensi London, maka mulailah kembali kekuasaan kerajaan Belanda di Indonesia. Dari tahun 1816 sampai 1942. Nah, inilah masa kekuasaan Belanda yang terpanjang di Indonesia. Ketika Belanda kembali mendapatkan Indonesia, maka ada beberapa gubernur jenderal Belanda, yaitu ada Van der Capellen yang tugasnya adalah mengeksploitasi kekayaan alam untuk menutupi kekosongan kas negara Belanda. Jadi tugas ini masih sama dengan tugas daripada baik Danles, baik Raffles, baik Jansen. Kemudian ada gubernur yang kedua, De Gisenens. Kemudian ada gubernur yang kedua ini dia harus menyelamatkan Belanda dari hutang. Lalu kemudian diutus juga Van den Bosch. Tugasnya mendapatkan dana semaksimal untuk menyelamatkan negara. Tugas dari tiga gubernur jenderal ini itu adalah supaya mengatasi krisis keuangan yang terjadi di tanah Belanda. Mari kita lihat tentang peranan gubernur yang ketiga, Van den Bosch. Van den Bosch dia menciptakan apa yang namanya sistem tanam paksa ketika dia diutus untuk menutupi keuangan negara Belanda sejak masa jatuhnya VOC sampai kembali pemerintahan Belanda menguasai Indonesia setelah terjadi konvensi London itu. Van den Bosch dia menciptakan yang namanya tanam paksa. Tanam paksa ini itu difokuskan untuk peningkatan produksi tanaman yang laku di pasaran internasional. Kalau Inggris tadi itu dia tidak memaksakan tanaman apa saja, diberi kebebasan, tapi pada zaman Van den Bosch dengan sistem kultur stelsel atau tanam paksa ini, tanaman yang ditanam itu adalah tanaman yang wajib, yang laku di tanah di pasaran internasional, yaitu kopi, tembakau, tebu, teh, dan nila. Dari zaman tanam paksa ini,
Mereka tidak lagi memfokus kepada rempah-rempah, cengkih dan pala. Tapi tanaman lain yang sudah laku di daerah pasaran internasional yaitu kopi, tembakau, teh, dan nila. Ini tanaman-tanaman yang dipaksakan pada zaman panen box ini atau dan dia menciptakan kultur stesel atau tanam paksa. Bagi apa keuntungan daripada tanam paksa ketika dilakukan oleh panen box, yaitu bagi Belanda pelaksanaan tanaman ini mendapatkan keuntungan yang besar. Sementara bagi Indonesia timbul kesengsaraan karena tanaman itu bukan milik menjadi keinginan sendiri tapi dipaksakan. Tapi juga ada lain. Ketika sistem tanam paksa ini dilaksanakan oleh panen box, Indonesia mengenal sistem-sistem atau tanaman-tanaman baru yang laku di perdagangan internasional, bukan saja cengkih dan pala. Itu yang dilakukan oleh tanam paksa, yang dilakukan oleh panen box pada masa kultur stesel. Ada peraturan-peraturan kultur stesel itu kurang lebih ada 6. Rakyat harus menyediakan 1/5 lahannya untuk tanaman berkualitas ekspor. Lahan yang disediakan untuk tanaman wajib dibebaskan dari pajak pembayaran tanah. Bayangkan, pun tanah sendiri sukasilah baru bebas dari pembayaran pajak tanah. Hasil panen diserahkan pemerintah koloni. Kelebihan hasil panen baru diberikan kepada rakyat. Di sini ketika panen daripada tanaman-tanaman yang berkualitas impor itu atau berkualitas ekspor itu tidak seenaknya, tapi diserahkan dulu kepada pemerintah. Ketika pemerintah melihat sudah bisa atau lebih, baru dikembalikan. Itu maka tenaga yang diwajibkan, tenaga yang dikerahkan untuk tanaman-tanaman itu dia tidak bisa dibayar. Kemudian tenaga dan waktu itu tidak boleh melebihi tenaga dan waktu diperlukan untuk menanam padi. Jadi orang tanam padi tapi mereka tidak lagi fokus. Semua setelah tanam padi, waktunya lebih banyak harus diberikan kepada tanaman wajib. Yang bagi mereka tidak memiliki tanah wajib bekerja selama 66 hari setahun di perkebunan milik pemerintah. Jadi yang tidak punya tanah tapi wajib untuk kerja di perkebunan milik pemerintah selama 66 hari. Lalu kemudian dalam pengerjaan tanaman wajib itu dia di pengawasan langsung oleh penguasa pribumi yang ditugaskan oleh Belanda. Itu kebijakan kultur stesel atau tanam paksa. Jadi kalau ditanya apa yang dimaksud dengan kultur stesel, itu adalah tanam paksa pada masa Belanda, Van den Bosch. Ini tanaman-tanaman tadi Ibu sudah katakan. Ada tanaman-tanaman yang memang wajib untuk rakyat, tapi tanaman-tanaman yang wajib dijual di tanah di perdagangan internasional selain cengkih dan pala. Kemudian setelah terjadinya tanam paksa itu, maka politik yang dilakukan oleh Belanda itu adalah kebijakan yang dilakukan oleh Belanda yaitu kebijakan pintu terbuka. Dia punya latar belakangnya ada beberapa. Ini pelaksanaan tanam paksa telah menimbulkan penderitaan rakyat pribumi. Kemudian berkembangnya paham liberalisme sebagai akibat dari revolusi Prancis dan revolusi industri. Kemenangan Partai Liberal dalam parlemen Belanda. Adanya Traktat Sumatera 1817 yang memberikan kebebasan bagi Belanda untuk meluaskan wilayahnya sampai ke Aceh. Ini tadinya itu hanya di Pulau Jawa. Tapi ketika Traktat Sumatera 1871, wilayah kekuasaan Belanda bukan hanya di Pulau Jawa dan sebagian dari Indonesia Timur, tapi itu diluaskan sampai ke Aceh. Kemudian ini ciri-ciri politik pintu terbuka, itu pemerintah cuma sebagai pengawas. Pemerintah membuat rakyat menderita, keuntungan melimpah pada pihak swasta.
industri kerakyatan mati. Nah, dalam politik, dalam kebijakan sistem politik, dalam kebijakan politik pintu terbuka ada undang-undangnya, ada undang-undang agraria, ada undang-undang gula. Jadi pada saat politik pintu terbuka itu eksploitasi manusia dan eksploitasi sumber daya alam itu sangat besar di Indonesia. Itu dilakukan untuk apa? Semuanya untuk menutup kekosongan kas yang terjadi di Belanda. Jadi kalau kalian pernah mendengar apa itu undang-undang agraria, itu pernah terjadi ketika sistem atau kebijakan politik pintu terbuka di Indonesia dan undang-undang gula. Nah, dampak daripada politik pintu terbuka buat rakyat Indonesia itu penderitaan karena eksploitasi manusia dan eksploitasi sumber daya alam. Ini yang tadi dikatakan bahwa adanya kemenangan Partai Liberal. Jadi partai yang lebih mencirikan kebebasan, maka ketika dilangsungkan atau ketika kebijakan politik pintu terbuka ada pemerhati dari Belanda terhadap penderitaan rakyat Indonesia. Nah, pemerhati dari Belanda itu lalu mereka mendorong adanya yang disebut dengan politik etis. Nah, politik etis itu karena yang tadi di awal munculnya kemenangan kaum humanis di parlemen Belanda, lalu ada sebagian orang, sebagian tokoh Belanda yang prihatin terhadap bangsa Indonesia akibat kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kerajaan Belanda terhadap Indonesia. Maka muncullah politik etis yang dipelopori oleh Peter Brooshoff dan C.H. van Deventer. Jadi yang satu ini adalah wartawan, yang Deventer itu adalah politikus, politik. Jadi mereka meminta adanya Belanda memberikan balas budi kepada Indonesia. Karena Indonesia sejak masa VOC, kemudian masa pendudukan Danles, pendudukan Jansen sampai dengan Van den Bosch itu hampir memenuhi hutang-hutang Belanda. Karena Indonesia tenaganya, manusianya dieksploitasi, sumber daya alamnya dieksploitasi, maka perlu ada politik membalas budi akibat ketidakadilan antara kemakmuran pemerintah Belanda dengan rakyat jajahan. Maka kita kenal yang namanya politik etis. Jadi politik etis ini dia ada sebagai reaksi kebijakan politik pintu terbuka yang dilakukan oleh Belanda. Itu pun juga karena kemenangan kaum humanis di parlemen Belanda. Apa saja politik etis itu? Politik etis itu politik bagaimana pemerintah Belanda harus membalas budi terhadap apa yang dilakukan oleh bangsa Indonesia saat itu. Lalu seorang politikus yang merupakan pelopor dari politik etis itu adalah Van Deventer. Dia membebarkan trilogi daripada politik etis yang dikenal dengan tiga wawasan atau tiga keinginan, tiga trilogi Van Deventer. Jadi tiga kebijakan Van Deventer. Salah satunya kebijakan yang pertama irigasi, pengairan. Jadi pemerintah Belanda harus membangun pengairan untuk mengairi sawah milik penduduk. Kalau yang tadi waktu politik pintu terbuka itu orang kerja tidak lagi melihat sawah. Kemudian pada masa tanam paksa orang kerja lebih banyak di daerah tanam paksa, bukan lagi melihat kesejahteraan mereka di sawah. Yang berikut edukasi. Jadi politik yang kedua, isi yang kedua dari trilogi Van Deventer, irigasi, pengairan, edukasi, pendidikan. Rakyat diberi kesempatan untuk bersekolah. Karena memang selama ini ketika masa penjajahan salah satu
tipe dari kaum penjajah adalah tidak memberikan pendidikan. Karena kalau berikan pendidikan bagi rakyat di tanah jajahan, pasti rakyat pintar dan rakyat akan kembali menyerang mereka. Yang ketiga, migrasi. Van de Venter melihat bahwa di tanah Jawa atau di Pulau Jawa itu penduduknya sudah padat, maka perlu ada perpindahan penduduk. Jadi sebenarnya faktor atau apa yang dikenal dengan transmigrasi itu bukan barang baru, itu sudah ada pada trilogi Van de Venter, memindahkan penduduk pada daerah-daerah yang telah padat. Ini 3 kebijakan yang diusulkan, yang disampaikan kepada pemerintah Belanda dalam politik etis. Tapi kita lihat dalam pelaksanaan politik etis sama saja, isinya bagus, penerapannya tidak bagus, penerapannya tidak sesuai dengan keinginan. Jadi kalau dalam pengairan ternyata milik rakyat tidak dialiri oleh air, pengairan diberikan kepada tanah-tanah untuk perkebunan swasta Belanda. Dalam bidang pendidikan, ini dalam penyimpangan dari apa yang diharapkan oleh politik etis atau apa yang diharapkan oleh trilogi Van de Venter. Dalam bidang pendidikan memang rakyat diberikan sekolah, tetapi ada diskriminasinya. Jadi pengajaran di sekolah kelas 1 untuk anak-anak pegawai negeri dan orang yang berharta. Di kelas 2 kepada anak pribumi pada umumnya. Jadi edukasinya, pendidikannya itu didiskriminasikan antara pegawai negeri dan orang-orang yang tidak mampu. Lanjut, dalam bidang migrasi, daerah Pulau Jawa hanya ditujukan, jadi migrasi dari Pulau Jawa ditujukan ke daerah-daerah yang dikembangkan perkebunan-perkebunan milik milik Belanda. Jadi mereka dipindahkan dari Pulau Jawa, bukan pemerataan seperti yang diharapkan dalam migrasi, tetapi hanya ditujukan di daerah-daerah yang perkebunan milik Belanda. Misalnya di Sumatera Utara, di Delhi. Kemudian ada migrasi juga di luar negeri, dari luar Indonesia, yaitu di daerah Suriname. Kemudian di sana mereka menjadi kuli kontrak. Lalu kemudian ada yang migrasi ke Lampung tapi menjadi daerah menetap. Mereka tidak bekerja, mereka ini imigrasi yang langsung menetap di sana, bukan menjadi kuli kontrak. Dampak daripada politik etis adalah memperkecil dan meringankan beban Indonesia, memberantas hal-hal menghambat kemajuan bangsa Indonesia, memajukan pengajaran di Indonesia. Itu dampak. Tapi dalam pelaksanaannya tidak seperti yang diharapkan. Tetapi rakyat Indonesia diberi kesempatan untuk bersekolah, walaupun itu secara diskriminasi di dalam pendidikan pada saat itu. Ini materi kita untuk hari ini. Setelah adanya pendudukan pemerintahan Hindia Belanda yang lama itu, maka muncullah apa yang kita kenal dengan pergolakan di daerah untuk melawan Belanda. Kakak Enda kali sampai di situ saja. Harapan Ibu supaya yang mendengar bisa membandingkan apa yang kalian dapat dulu, lalu yang masih kurang bisa menambah lagi wawasan kalian tentang proses perebutan hegemoni, munculnya pengaruh Prancis Inggris di Indonesia, dan pemerintahan Belanda, pemerintahan kerajaan Belanda Indonesia. Semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat bagi kalian semua, dan biarlah tetap di rumah, jangan keluar rumah dulu untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau memang pun keluar, pakai masker, cuci tangan. Salam sehat, mari kita berdoa. Selesai. Terima kasih Kakak Enda.
Nah, sahabat cerdas, itu dia pembelajaran di hari ini yang disampaikan oleh Ibu Megi. Kita sama-sama mengucapkan terima kasih untuk Ibu Megi yang sudah memberikan pembelajaran di hari ini. Semoga sahabat cerdas dapat mengerti dan dapat bermanfaat bagi sahabat cerdas walaupun belajar dari rumah. Nah, sahabat cerdas, jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada pembelajaran lanjutan. Dan Kakak Senda jeda dulu untuk kita putarkan satu lagu dari Naura, Berani Bermimpi.